Tahun 2022 cepet banget ya. Tapi kita percaya kalau penyertaan Tuhan selalu ada ya di setiap hari-hari hidup kita. Amin ya. Kayaknya gak semangat tuh kalau nggak ada yel-yel ya. Yuk kita bikin yel-yel ya. Caranya gini, kakak ajarin. Pertama, angkat jempolnya ke depan. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik untuk saya, kamu, dan kita semua. Gampang ya. Yuk kita lakuin sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik untuk saya, kamu, dan kita semua. Haleluya. Ini adik-adik udah semangat nih Kak. Yuk sebelum kita ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami untuk dapat menjalani ibadah online sekolah minggu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, sukacita-Mu tidak terbatas jarak dan waktu ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami sukacita dimanapun adik-adik berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik kita memuji Tuhan dengan semangat. Kita percaya ya Tuhan ada di setiap hari-hari kita. Kita katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan
menyanyikan satu pujian. Haleluya. Ada
kabarnya hari ini? Cici Evi percaya semua dari adik-adik pasti tetap dalam lindungannya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yuk, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, kita berdoa sama-sama ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami juga boleh kembali beribadah Tuhan Yesus, untuk beribadah di sekolah minggu. Bapa, biarlah Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat agar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dan dapat kami lakukan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini Cici Evi mau cerita tentang pengalaman pribadinya Cici Evi. Dulu waktu Cici Evi masih kelas 4 SD kayaknya. Nah, dulu Cici Evi adik-adik waktu kelas 4 SD itu ya, ada masa-masa Cici Evi itu bandel. Jadi dulu waktu papi mami Cici Evi ingetin suruh baca renungan, Cici Evi baca sih, cuma kayak ogah-ogahan, terus Cici Evi cepet-cepetin. Atau ketika disuruh mesbah keluarga gitu kan, Cici Evi bisa, mami ngantuk gitu. Jadi nggak semangat gitu adik-adik. Kalau doa malam atau doa pagi juga doanya seadanya aja gitu. Yang penting mami papi lihat Cici Evi berdoa, ya udah gitu. Tapi nggak Cici hayati gitu berdoanya, yang maksudnya tidak dengan sungguh-sungguh. Nah, Cici Evi itu mengalami suatu perubahan gitu ya. Cici Evi berubah ketika Cici Evi mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Berjumpanya gimana tuh? Waktu itu di sekolah, di gereja Cici Evi waktu itu ada KKR sekolah minggu adik-adik. Nah, di KKR sekolah minggunya itu Cici Evi datang, Cici Evi duduk, terus somehow di hari itu Cici Evi bilang, hari ini aku mau mendengarkan sungguh-sungguh, aku pengen ikut ibadahnya dengan baik, bilang kayak gitu. Cici Evi bilang begitu. Cici Evi nyanyi, terus pas mendengarkan firman Tuhan, Cici Evi duduk. Cici Evi rasanya ada hati yang rindu gitu ya adik-adik ya, pengen dengerin firman Tuhan. Jadi Cici Evi duduk dan Cici Evi dengerin dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah dengar firman Tuhan, biasa kan kalau KKR kan kita ada altar call ya adik-adik ya. Nah, ada altar call adik-adik. Jadi waktu itu diminta tuh, ayo semua adik-adik kita berdiri, yuk kita angkat tangan dan kita mulai sembah Tuhan. Waktu itu kakak sekolah minggu yang bawa firman bilang, adik-adik, Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus-Nya hari ini untuk adik-adik. Bagi adik-adik yang rindu, ayo mari angkat tangannya dan mulai menyembah. Pada waktu itu adik-adik, Cici Evi bersungguh-sungguh, Cici Evi angkat tangan dan Cici Evi menyembah Tuhan. Pada sore itu adik-adik Cici Evi nangis. Cici Evi juga nggak, maksudnya waktu itu juga bingung ya, karena Cici Evi dulu belum pernah gitu. Maksudnya nangis bisa sampai seperti itu, nggak tahu nggak dipukul, nggak dijewer ya. Tapi Cici Evi nangis terus gitu, gak berhenti nangis terus. Terus pas ditanya kenapa sih waktu itu kamu menangis kenapa? Mami Cici nanya kan waktu selesai altar call. Terus Cici Evi bilang, aku cuma ngerasa Tuhan Yesus itu sayang banget sama aku, Mami. Cici Evi merasa kayak Tuhan Yesus sayang banget sama Cici Evi. Sampai waktu itu Cici Evi nangis terus. Waktu sepanjang altar call itu Cici Evi terus nangis. Nah, belum selesai nih adik-adik. Nah, sejak pulang dari KKR itu, Cici Evi mengalami perjumpaan sama Tuhan Yesus. Cici Evi bisa merasakan Tuhan Yesus tuh sayang banget sama Cici Evi. Cici Evi mulai berubah. Cici Evi mulai belajar untuk punya saat-saat pribadi loh. Waktu itu Cici Evi sebelum tidur, Cici Evi akan belajar nyanyi satu lagu. Lalu baru setelah itu Cici Evi akan berdoa. Lalu sebelum berdoa Cici Evi akan baca buku renungan gitu. Nah, terus Cici Evi mulai sungguh-sungguh ya adik-adik, maksudnya ke sekolah minggu. Cici Evi mulai belajar untuk duduk diam, dengerin firman Tuhannya dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, terus Cici Evi juga waktu itu punya suatu kebiasaan ya adik-adik. Cici Evi sering ngajak Tuhan Yesus ngobrol waktu itu. Kayak misalkan nih, Cici Evi lagi nyapu, lagi disuruh mami nyapu halaman gitu kan. Cici Evi bisa ngomong, aduh Tuhan Yesus, capek
capek nih halamannya gede, tapi kalau nggak dibantuin mami kasihan, ya udah deh aku sapu ya gitu. Cici Evi bisa ngomong gitu sama Tuhan, seperti ngomong biasa gitu sama orang. Sampai suatu malam Cici Evi waktu itu tidur sendiri. Cici Evi lupa deh waktu itu Cici Egi, adik Cici sama mami papi kayak tidur di kamar sebelah. Cici Evi lagi tidur sendiri. Nah, seperti biasa tuh sebelum tidur Cici Evi pasti kan nyanyi satu lagu, terus Cici Evi menyembah Tuhan sebentar, terus Cici Evi berdoa. Sebelum berdoa, baca renungan sebentar. Habis itu sebelum tidur Cici Evi bilang, "Good night Tuhan Yesus, I love you." Sambil gimana sih, kayak lagi mau bobo gitu, sambil peluk guling, terus bilang, "Good night Tuhan Yesus, I love you," gitu. Terus Cici Evi ketidur gitu. Nah, terus Cici Evi tidur. Biasa kan Cici Evi bangun tuh sekitar jam 6 pagi ya, adik-adik kan mau berangkat ke sekolah. Pagi itu Cici Evi terbangun, tapi Cici Evi terbangun karena merasa ada seseorang yang membelai kepala Cici Evi gitu. Cici Evi kebangun, Cici Evi tengok kanan kiri, kirain papi mami ya. Nggak ada orang loh. Maksudnya nggak ada papi, nggak ada mami, Cici Evi tidur sendiri hari itu. Tapi Cici Evi benar-benar merasakan ada tangan yang membelai kepala Cici Evi. Maksudnya waktu itu Cici Evi tidak merasa takut ya. Maksudnya Cici Evi merasa itu damai sejahtera, dan di hati itu Cici Evi bilang, "Oh, Tuhan Yesus yang belai kepala Cici Evi." Terus habis itu Cici Evi bangun, Cici Evi berdoa, "Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk belayan kasih sayang Tuhan Yesus untuk Cici Evi." Gitu. Lalu Cici Evi berdoa, mandi, terus ke sekolah. Adik-adik, itu suatu pengalaman pribadi Cici Evi sama Tuhan Yesus ya. Jadi memang Tuhan Yesus waktu itu dalam, maksudnya bisa Cici merasakan ada tangan Tuhan yang membelai kepala Cici Evi gitu pada waktu Cici Evi tidur. Dan Cici Evi percaya kalau itu karena itu ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Cici Evi nggak takut, dan dalam hati Tuhan itu berbicara kayak, "Oh, ini Tuhan Yesus yang membelai kepala Cici Evi." Gitu. Nah, adik-adik, itu pengalaman pribadinya Cici Evi nih. Nah, kalau adik-adik pernah nggak punya suatu pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus gitu? Betapa merasakan Tuhan Yesus begitu dekat, Tuhan Yesus begitu sayang sama adik-adik, sampai adik-adik rasanya rindu banget gitu sama Tuhan Yesus. Pernah nggak? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu Tuhan yang dekat dengan setiap dari kita. Dia bahkan lebih dekat daripada pakaian yang kita pakai. Dan dia itu maha hadir. Dimanapun kita berada, kita lagi ngapain, dia selalu ada bersama kita. Adik-adik lagi di sekolah, mungkin lagi mengerjakan tugas, ada Tuhan Yesus di samping adik-adik, lagi ngelihat adik-adik mengerjakan tugas. Atau misalkan adik-adik lagi nyanyi di depan kelas, lagi ada ujian nyanyi, ada Tuhan Yesus juga berdiri di depan di samping adik-adik. Atau misalkan ketika adik-adik harus belajar sampai malam untuk ulangan besok, ada Tuhan Yesus juga adik-adik yang menemani adik-adik di sana. Atau bahkan waktu adik-adik lagi sedih, lagi nangis di kamar sendirian, gak ada orang, gak ada yang tahu, tapi di sana ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang peluk adik-adik sambil bilang, "Gak apa-apa, ada aku di sini, jangan sedih." Tuhan Yesus itu sangat sayang adik-adik, sangat sayang dan sangat mengasihi kita, sampai-sampai dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Pertanyaannya Cici Evi nih adik-adik, kalau misalkan Tuhan Yesus itu kan selalu ada bersama kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kalau misalkan kita nggak pernah ajak ngomong, kita nggak pernah bertanya, kita nggak pernah punya waktu khusus untuk Tuhan, kira-kira gimana ya perasaannya Tuhan Yesus ya? Seneng kah? Atau sedih? Karena dicuekin, kok aku nggak pernah diajak ngomong ya sama Evi? Kok aku nggak pernah kok Evi nggak pernah punya waktu khusus buat aku ya? Berdoa atau bernyanyi,
untuk aku. Sedih gak kira-kira Tuhan Yesus? Sedih ya adik-adik ya. Cici Evi bacain yuk dari kitab Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Adik-adik, di ayat ini dikatakan kalau Tuhan itu yang berdiri di depan pintu hati adik-adik. Dia ketok, Evi, aku boleh masuk gak? Evi. Tuhan Yesus itu constantly, jadi terus-menerus adik-adik mencari kita, terus-menerus merindukan waktu-waktu bersama dengan kita. Makanya dia bilang dia akan terus mengetuk sampai didapatinya pintu itu terbuka, sampai kita membuka hati kita dan membiarkan Tuhan Yesus masuk. Ya Tuhan Yesus, ayo masuk. Ya Tuhan Yesus, ini aku, ini waktu pribadi aku sama Tuhan. Kita mulai bernyanyi, kita mulai berdoa, kita mulai baca firman Tuhan, punya waktu khusus sama Tuhan. Kita punya suatu waktu khusus sama Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, dan kita punya pengalaman pribadi sama Tuhan Yesus. Adik-adik yang rindu punya suatu pengalaman sama Tuhan Yesus, katakan amin. Amin ya. Yuk adik-adik, firman-Nya sudah selesai. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang boleh mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi dan menyayangi kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk bisa punya waktu pribadi dengan Tuhan Yesus, untuk bisa lebih mengenal dan lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan tolong berkati Pak Presiden dan wakil-wakilnya agar dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Dan Tuhan tolong berkati agar virus corona ini dapat pergi dari bangsa ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati agar kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat tumbuh di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Dan sebelum kita berpisah, kita rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persetujuan yang manis dengan Allah Roh Kudus selalu menyertai kita mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa adik-adik dan juga mama papa di video selanjutnya ya. Tuhan Yesus mengasihimu. God bless you.